Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami, terangi hati kami, beri damai sejahtera, beri hikmat dan pengertian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan, tema kita, Tuhan menolong kita, Ebenhazer. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia adalah sebuah perjalanan panjang menuju kepada kekekalan, menuju kepada keabadian. Di dalam perjalanan ini kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Amin ya. Tetapi penyertaan Tuhan ini tidak berarti bahwa kehidupan kita lepas dari masalah atau bebas dari segala pergumulan. Dalam setiap babak kehidupan, kita akan menemukan pengalaman iman bahwa Ebenhazer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagaimana kita seharusnya memaknai Ebenhazer? Ebenhazer adalah ajakan untuk melakukan 3 hal penting dalam hidup kita. Pertama, Ebenhazer adalah ajakan untuk melakukan retrospeksi. Apa artinya? Ketika orang Israel mengalami kemenangan atas orang Filistin, Samuel mengambil sebuah batu sebagai peringatan. Ia menamai tempat antara Mispa dan Yesana Ebenhazer. Setiap orang yang melihat batu itu diajak untuk melakukan retrospeksi. Retrospeksi itu berarti kita diajak untuk memandang atau mengingat masa lalu. Memandang masa lalu untuk mengingat pertolongan Tuhan. Lewat mengingat pertolongan Tuhan, maka kita dikuatkan untuk bisa menapaki hidup saat ini, hidup masa kini, dan menuju masa depan. Jadi, jangan melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Yang kedua, Ebenhazer adalah ajakan untuk melakukan introspeksi. Ebenhazer bukan saja ajakan mengingat berkat Tuhan atau pertolongan di masa lalu, tapi juga mengajak kita untuk menyelidiki hati kita. Jika Tuhan begitu mengasihi kita, maka pertanyaannya, apakah saat ini hati kita juga tertuju kepada Tuhan? Apakah kita dalam kondisi yang tetap mengasihi Tuhan? Inilah yang dimaksud dengan introspeksi. Introspeksi berarti memandang ke dalam diri sendiri. Batu Ebenhazer adalah batu peringatan. Peringatan untuk meneliti atau untuk melihat hati kita dan bertanya, adakah dengan semua hal yang Tuhan sudah lakukan, saat ini hati kita, hati saya, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk terus melayani Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Ebenhazer adalah ajakan untuk melakukan proyeksi. Sekilas kata Ebenhazer seolah-olah berarti sebuah perpisahan. Tapi bukan itu. Bahwa Ebenhazer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Setelah itu bagaimana? Justru inilah indahnya Ebenhazer. Jika Tuhan telah terbukti kesetiaannya di masa lalu, maka adalah hal yang tepat bukan untuk mengharapkan kesetiaannya. Bukankah kita mengharapkan kesetiaannya juga di masa depan? Samuel menginginkan setiap orang yang melihat batu itu menyadari bahwa Ebenhazer adalah sebuah proyeksi. Proyeksi itu artinya apa? Satu pandangan atau tatapan ke masa depan. Tatapan ke depan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan pasti akan menyertai di perjalanan ke masa depan sebagaimana Tuhan sudah menyertai pada masa yang lalu. Saudara, hidup ini tidak mudah, tetapi bersyukurlah bahwa Tuhan menolong kita. Ebenhazer, kalau kita ada sampai sekarang, semua karena Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk karya Tuhan di masa lalu, untuk pertolongannya di masa lalu. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, kita masih hidup sampai saat ini. Kita bersyukur pimpinan Tuhan dalam hidup kita sampai dengan saat ini, pemeliharaannya sempurna.
tapi juga kita bisa beriman dan berharap bahwa Tuhan juga memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Kita percaya bahwa dalam setiap lika-liku perjalanan kehidupan kita, Tuhan senantiasa menyertai. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, dan percaya esok dan selanjutnya Dia pun tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau senantiasa menolong kami dalam setiap perjalanan. Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan penghiburan, dan juga pengharapan yang pasti bahwa ada garansi masa depan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.